Bapak Ibu sekalian, langsung sesuai dengan undang-undang yang terbaru, banyak urusan yang terkait dengan tenaga medis, tenaga kesehatan. Dan yang utama, yang fondasi yang pertama harus dibangun itu adalah aspek perencanaannya. Manakala perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan ini tidak berjalan dengan baik, ibarat sebuah bangunan, bangunannya akan mudah runtuh Bapak Ibu sekalian. Setelah itu jadi, ini akan menjadi dasar fondasi bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan pengadaannya, bagaimana suplainya, ada di daerah mana, kabupaten mana, lalu pendayagunaannya, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu dan kompetensinya. Masalah kita sudah jelas Bapak Ibu sekalian, kemarin Bapak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan berkali-kali. Kita hampir dikatakan darurat ya untuk beberapa jenis tenaga medis khususnya spesialis. Angka-angkanya udah jauh di bawah tetangga kita Asia Tenggara. Kita hanya mampu sedikit bersaing dengan Laos dan Kamboja ya. Jauh sekali kan, padahal itu negara-negara yang ya belum lama menjadi negara yang baru. Lanjut slide. Nah, kalau memperhatikan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tanggung jawab perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan itu ada di tangan Menteri Kesehatan. Tapi dalam penyusunan rencana tadi itu mesti melibatkan berbagai stakeholders. Salah satu yang paling utama itu adalah pemerintah daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, acara kita pada hari ini dalam rangka kita menyamakan persepsi semua ya. Kita punya satu cara pandang yang sama terkait dengan perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan. Di undang-undang juga disebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan itu harus memperhatikan program kesehatan, upaya kesehatan apa saja yang ingin dibangun. Kita kan udah punya itu di 6 pilar transformasi. Secara jelas disebutkan upaya kesehatan apa saja yang akan ditransformasikan mulai dari layanan primer sampai layanan rujukan. Penyusunan perencanaan kita merujuk ke arah sana. Nanti secara detail saya akan menyampaikan. Kemudian memperhatikan juga sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang paling utama adalah memperhatikan kemampuan keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah daerah. Dalam hitung-hitungannya pasti mempertimbangkan faktor populasi. Karena kita punya 16.000 pulau, maka faktor geografi juga menjadi penting. Dan termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Kita tahu persis, kita ini negara dengan banyak sekali suku dan budaya, tapi kita harus satu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, dalam perhitungan tenaga medis, tenaga kesehatan, tentu kita mempertimbangkan variabel epidemiologi. Karena ini yang menjadi urusan utama profesional kesehatan. Lanjut slide. Bapak Ibu sekalian, kalau cerita perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan, maka ada dua kubu besar sebagaimana ilmu manajemen yang lain. Ada namanya perencanaan strategik, ada namanya perencanaan operasional. Seringkali waktu kita berdiskusi, ini bercampur aduk. Kita lagi ngomong yang strategik, itu dicampur dengan operasional. Sehingga kadang-kala hitung-hitungan kita itu sedikit terlambat. Maka melalui forum yang besar seperti ini saya mencoba untuk mengelaborasi apa
yang disajikan sekarang ini adalah perencanaan strategik. Maka kalau perencanaan strategik itu hitung-hitungannya juga yang bersifat strategik makro, menggunakan data-data survei skala nasional dibandingkan antar negara dan lain sebagainya. Variabel-variabel makro juga ikut dihitung di dalamnya. Nah, paling tidak ada 2 metode besar dalam menghitung perencanaan strategik. Ada yang paling gampang hitungannya, tetapi sangat kasar, yaitu berdasarkan rasio terhadap jumlah penduduk. Itu sangat makro sekali, dan ya kita udah melakukan itu sebelum-sebelumnya. Akhirnya karena terlalu makro, itu menjadi sulit ketika diterjemahkan dalam perencanaan operasional. Oleh karena itu, Pak Menteri, Bu Dirjen, menyuruh kami ke bawah. Ini gimana caranya perencanaan strategi kita itu lebih mudah dipahami sehingga ketika diterjemahkan dalam operasional itu well implemented. Kita memilih menggunakan metode supply and demand. Jadi yang dihitung kami bersama tim dari Rekonstrat, timnya Pak Iwan dan PricewaterhouseCoopers itu basisnya adalah menghitung demand. Tapi sebenarnya bukan hanya demand, tapi sampai level need. Sebentar Pak Iwan akan banyak menjelaskan secara detail bahwa hitungan kita itu sampai level need. Setelah demand-nya, need-nya dipotret, baru kita melihat aspek supply. Apakah supply yang ada, baik jumlah maupun distribusinya, karena itu masalah utama kita, itu sesuai nggak? Kalau belum sesuai, nah itu yang menjadi dasar kita untuk duduk bersama. Kita mau meningkatkan produksi itu di mana? Dalam rangka mengisi kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah kalau disuplai sendiri banyak. Kalau negara maju 20-30% suplainya dari luar ya. Nggak bisa lagi mereka memenuhi kebutuhannya dari dalam negeri. Kalau kita potensi untuk memenuhi tenaga medis, tenaga kesehatan dari dalam negeri itu masih cukup tinggi. Cuma butuh kita satu kiblat, satu frekuensi. Sehingga kita bisa berlari kencang. Nah di mana itu banyak sekali cara perhitungan. Paling tidak yang dilakukan oleh negara-negara OECD. Ada yang demografi, ini yang udah pasti. Epidemiologi kesehatan udah pasti. Tapi ada yang melihat pada aspek pemanfaatan layanan kesehatannya, kemudian bagaimana model upaya kesehatannya. Ada juga yang melihat faktor sosial budaya, melihat faktor ekonomi, dan health expenditure. Jadi Bapak Ibu sekalian, hitungan kita belum sampai untuk menghitung dari variabel ekonomi ya. Kita ketahui kemarin saya sudah sampaikan, makin tinggi penghasilan masyarakat, GDP per kapitanya, itu laju kebutuhan terhadap dokter spesialis itu lebih tinggi. Hitung-hitungan Bappenas, GDP kita tahun ini sekitar $5.000 per kapita. Pada tahun 2029 angkanya 2 kali lipat ya, 10 sampai 12.000. Itu otomatis akan secara langsung meningkatkan demand terhadap pelayanan kesehatan spesialistik. Kalau operasional, biasanya hitungannya lebih sederhana tapi detail. Kita sudah punya aplikasi rencana kebutuhan. Dihitung berdasarkan analisis beban kerja. Menggunakan WHO standar ya. Workload, WISN. Information Staff Need. Kemudian kita juga menggunakan standar ketenagaan minimal. Sesi saya di awal sudah menyampaikan. 9 jenis tenaga medis, tenaga kesehatan di puskesmas. Itu minimal, sifatnya wajib. 7 dokter spesialis di rumah sakit umum. Dan cara-cara lainnya
sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lanjut, ini waktu saya udah tinggal beberapa menit ya, lanjut. Slide, cepat. Nah ini Bapak Ibu sekalian kira-kira skematik pekerjaannya Direktorat Perencanaannya. Banyak faktor yang harus dihitung untuk memastikan bahwasanya antara perencanaan strategik dan perencanaan operasional itu nyambung, Bapak Ibu sekalian. Lanjut slide. Bapak Ibu sekalian, perencanaan strategik itu berdasarkan pengalaman negara maju, Inggris, Amerika, Jepang, semuanya lah. Itu 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Jadi kita sekarang hitungnya sampai 2032, 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena untuk menghasilkan spesialis itu paling tidak butuh waktu 4 sampai 6 tahun. Berarti basis hitungannya yang paling kecil itu mestinya 10 tahun. Kemarin Pak Menteri beri mandat lagi. Nanti kerjasama dengan IHME itu untuk menghitung 20-50. Jadi ke depan kita akan punya 2 grand design perencanaan tenaga medis, tenaga kesehatan 2032, 10 tahun yang akan datang, dan 2050. Intinya Bapak Ibu sekalian, dokumen ini akan masuk di rencana induk bidang kesehatan. Kalau masuk di rencana induk bidang kesehatan, itu mestinya menjadi arah yang sama kita dengan Pemda, itu harus sama. Supaya kecepatan lari kita itu seperti kereta api Wusia. Daerah boleh, dia punya gerbong sendiri, tapi harus clear, kita mau kemana. Jakarta, Bandung, berapa menit kita menuju ke sana, dan seterusnya. Kalau enggak, jangan masing-masing bangun rel kereta sendiri, bikin gerbong sendiri, dan seterusnya. Enggak akan nyampe kita ya. Indonesia Emas 2045 itu hanya sebatas retorika saja. Kalau kita nggak merujuk ke sini, jadi hitungan kita masuk di RIBK, masuk di RPJMN 2025-2029, dan harapannya itu juga masuk di rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, karena sebentar lagi pilkada serentak. Jadi ini momennya pas, karena dokumen perencanaan pusat dan daerah itu bersamaan ya. Kalau dulu kan enggak, karena beda pilpres dan pilkada. Akan digunakan untuk berbagai macam proses pengambilan keputusan. Lanjut. Slide, waktu saya tinggal ini. Intinya waktu menghitung Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan berbagai data survei nasional. Ini saya nggak tahu ada slide di kira-kira 12 sampai 15 survei secara nasional, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Susenas, Bappenas, dan lain sebagainya. Itu angka-angkanya dipakai Bapak Ibu sekalian untuk menghitung, sehingga harapan kita ini benar-benar perencanaan strategi kita itu sesuai standar ya, sesuai dengan best practices di negara lain. Lanjut. Ini langkah-langkah perhitungannya Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Iwan yang akan mendetailkan. Intinya kita menghitung dari aspek demand, berapa pelayanan ini untuk spesialis ya. Berapa pelayanan yang sudah dilakukan berdasarkan data iklan. Lalu setelah itu kita menghitung yang mana spesialis tertentu yang menjadi protokolnya. Lalu untuk satu tindakan itu membutuhkan berapa menit, lalu dihitung-hitung. Dokter spesialis kita dalam setahun rata-rata menghabiskan jam kerjanya itu 97.000. Atas dasar 97.000 dikali dengan demand tadi, itu dihitung kebutuhannya ada sekian juta menit yang dibutuhkan. Lalu setelah itu dibagi 97.000, dapatlah demand-nya. Tetapi juga kita menghitung, itu kan yang datang ke rumah sakit, banyak yang punya kartu BPJS nggak datang dengan berbagai alasan. Itu dihitung juga menjadi faktor koreksi. Lalu dihitung prevalensi penyakit dan seterusnya. Lalu dihitung pembagian penduduk berdasarkan 3 kelompok umur, 0 sampai 14 tahun, 59, 60 tahun ke atas, diletakkan di provinsi.
lalu dipecah-pecah lagi, dihitung lagi sampai level kabupaten kota. Mohon maaf Pak, waktu telah selesai. Ya. Sudah selesai, terakhir ini slide-nya. Langsung slide. Ya ini kita sudah ini sumber datanya, lanjut slide. Intinya Bapak Ibu sekalian, 38 dokter spesialis sudah dihitung. Kemudian 9 jenis nakes juga sudah dihitung. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk sementara ini dulu karena ini utama, tapi tidak berarti tenaga medik, tenaga kesehatan lainnya tidak dihitung. Tapi ini yang besar-besar dulu, untuk selanjutnya yang kecil-kecil itu kita akan menghitung tersendiri juga karena model perhitungannya juga menjadi spesifik ya. Tidak menggunakan data-data makro. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq.